Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini guys, aku kedatangan ini pokoknya politisi yang merupakan idolaku ya. Karena kalau di Komisi 10 beliau itu ngomongnya lucu, tapi juga banyak banget gitu ya hal-hal yang mesti kita pelajari dari siapa ya, pasti komedian juga. Terus orangnya tuh ceria, nggak pernah aku lihat orangnya tuh sedih ya, apalagi kalau bukan Kang Deddy Gumelar. Yeay, Kang Miing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. itu password. Passwordnya. Jadi Kang, ini suatu kehormatan banget loh. Kang Miing jauh-jauh dari rumahnya guys mau datang ke studio Mungil. Nyasar nggak tadi? Alhamdulillah enggak. Gampang kok di jalan besar begini. Dan saya justru satu kehormatan diundang sama Vena. Saya minta loh. Udah lama loh saya minta-minta. Bohong. Karena tamunya ngantri. Kayak di Jakarta jam 7 pagi gitu. Tapi Kang, aku seneng banget loh. Akhirnya kan kita biasanya kan ngobrol di komisi ya. Ya. Periode berapa coba? Ingat nggak? Kita periode 2009-2014. Saya satu komisi sama Bu Vena Melinda yang keren. Dan Kang Miing tuh konsisten ya. Kalau bicara pendidikan, pemuda olahraga, paling lantang gitu. Padahal kalau orang ngelihatnya komedian, apa sih, apa bisa sih? Tapi ternyata Kang Miing tuh bisa mendobrak paradigma bahwa ternyata komedian itu bisa jadi politician. Gimana tuh Kang? Saya kira panggung kita ya, Bu Vena kan dari dunia model, Putri Indonesia. Abang None pernah ikut nggak? Iya. Abang None juga kan? Loh kan yang mengisi acara Kang Miing. Saya dulu MC-nya ya. Nggak, maksudnya gini, dunia kita ini kayak misalnya orang nggak bisa loh Vena menang tuh karena cantik. Karena bukan apa-apa, banyak B yang memenuhi syarat. Ya, selain beautiful ada behavior, kemudian brainnya gitu kan. Iya. Itu kan baru dia akan terpilih. Kalau cantik aja terus odong nggak bisa juga gitu. Odong tuh apa ya? Ya. On ya. Ya nggak pinter-pinter amat gitu. Tapi kalau komedian kan image-nya kesannya cara ngomong, public speaking apa iya bisa. Tapi kok Kang Miing kok semuanya bisa gitu. Iya, saya kira itu kan persepsi publik. Sesungguhnya kalau komedian itu memahami kaidah-kaidah humor gitu, nggak bisa nggak tanpa kecerdasan kalau menurut saya gitu. Oh, jadi komedian it's mean orang yang smart dong? Yes, of course. Pasti harus. Oh iya. Jadi gini, ini ada anekdot sih sebetulnya. Seorang mahasiswa Harvard University gitu bertanya pada profesornya, Prof, dia bilang saya ingin menjadi seorang komedian. Why not? Dia bilang do it gitu. Jadi aja, kenapa? Bagaimana kalau saya gagal? Minimal jadi politician gitu. Oh, jadi stratanya lebih tinggi. Harusnya komedian itu lebih tinggi dari Kenapa? politician. Karena bikin orang ketawa itu jauh lebih sulit ya. Dia harus punya kemampuan memotret peristiwa-peristiwa empirik, sosial, ekonomi, budaya, hukum dan sebagainya, dan politik gitu. Kenapa? Materi komedi itu apa yang dilakukan oleh orang civil society ataupun apapun, lembaga apapun, dia harus mampu bisa mentransfer itu lalu dibalikin lagi kepada publik dalam bentuk komedi. Gitu loh. Jadi teorinya kan ya? begitu. Nggak mudah ya. Jadi gini, Vena mungkin inget zaman dulu saya jadi Miing pertama itu, kan pasti perannya orang Betawi tukang sayur. Iya. Tapi kan tidak sama dengan tukang sayur kebanyakan yang sebenarnya kan, gitu. Betul. Ya kan? Misalnya kita mikul sayur. Iya. Saya masih ingat tuh materi-materi dulu. Bu, pohon ini kemana? Saya tiap dagang kemari kagak ngeliat-liat. Emang kenapa? Dia punya utang sama saya. Lah udah 3 semester kagak bayar. Coba. Oh iya benar. Dulu saya kan jadi tukang sayur. Iya. Atau misalnya gini, saya waktu itu lagi ngarit ngarit kangkung. Kangkung, jualan kangkung di kebunnya, ngambil kangkung kebunnya. Nemu bola golf. Waduh, ini mainan orang kaya. Itu materi saya lu tuh. Simpan, ambil lagi. Lah, ada 2 sampai 3 bola. Waduh, udah 3 bola sampai mari. Besok kebun kangkung gue habis jadi lapangan golf. Gitu. Iya. Pada saat itu marak pembebasan tanah untuk lapangan golf. Itu isu saya angkat. Jadi secara implisit ya harus ada kritisi juga ya. Oh iya memang. Humor itu kan saudara sepupu dengan politik, dengan kritis. Iya benar. Tapi di package ya, di packaging dengan bahasa humor. Oke. Jadi hiburan gitu loh. Jadi gini, teorinya tuh humor tuh sebetulnya
humor itu harus menjadi sebuah katarsis. Katarsis itu lubang angin, ventilasi. Ini studio kita nih yang indah ini. Kalau ini ditutup pengap semuanya, tapi kalau Bu Vena bikin ada lubang angin sedikit, ada sinar matahari sedikit masuk, ada cahaya ya. Itu namanya katarsis. Ada ventilasi. Nah, si humor ini harus menjadi oase di padang pasir karena panas. Dia harus menjadi katarsis atau ventilasi di mana kepengapan hidup orang tentang tekanan ekonomi, tekanan politik, tekanan sosial segala macam. Lalu ada humor, dia ketawa, malah dia belum bayar listrik loh. Iya. Iya kan? Sama sepak bola. Iya, betul. Tadi malam kita masukin ke Irak. Padahal anaknya belum bayar SPP loh. Tapi tetap ketawa gitu loh. Iya. Itu humor. Sejenak ya. Ya, sejenak. Nah, itu humor. Paling tidak dia bisa mengobati sejenak. Bukan menyelesaikan persoalan, tapi memotret gitu. Jadi menurut saya dalam teori-teori yang saya baca gitu, buku-buku orang-orang pintar itu, bahwa mutlak semua orang oleh Allah itu dititipkan rasa humor. Sense of humor. Ada, pasti ada. Cuma karena rasa humor itu sama dengan emosi. Dengan rasa sedih sama. Hanya beda karakter. Dia cairan juga sama. Dengan orang marah sama. Dengan orang. Cuman humor memberikan kesehatan bagi orang karena dia memproduksi hormonal. Gitu. Jadi orang beda kan. Coba kita ketawa-ketawa sama teman reuni. Lihat kayak teman kemarin ya. Kayak kemarin kita reuni halal bihalal sama Bu Vena gitu. Kita betul-betul lain kan saraf kita. Coba relax, Ibu. Satu ketika ada tekanan lalu sedih, ada apa gitu. Wah, udah. Iya guys, muka turun semua guys. Iya betul. Kemarin ketemu kita 3 jam aja seneng ya. Sampai namanya karaoke nggak kepake ya. Soalnya Kang Miing benar-benar mencairkan suasana. Tapi Kang, cita-citanya jadi apa sih Kang sebenarnya kalau boleh tahu? Cita-cita yang belum tercapai sampai sekarang? Enggak, awalnya dari kecilnya. Dari kecil sampai sekarang belum tercapai. Apa? Pengen jadi orang ganteng. Tuh kan, aku udah bilang. Itu yang susah. Tapi bener loh kan jadi pelawak udah sampai, jadi pejabat pernah, udah dong. Ekonomi baik insya Allah pernah gitu kan. Ini yang ganteng yang susah, aduh. Makanya kerjaan saya nasehatin sama istri saya gitu loh. Kamu saya bilang, kata Pak Ustadz yang bisa lihat pintu surga itu ada 2 orang. Pertama orang bersyukur, kedua orang yang bersabar. Jadi kalau saya dapat istri kamu cantik, insya Allah kamu masuk surga. Aduh cantik banget istrinya. Bukan, karena apa? Karena saya bersyukur setiap saat. Kenapa? Kalau istri saya cantik misalnya kayak Vena gitu, saya harus bersyukur setiap saat. Masuk surga dong bersyukur. Nah istri kita dapat laki jelek, bersabar seumur hidup. Tuh kan. Tapi bener loh Kang, maksudnya aku pengen tahu. Sebenarnya Kang Miing nih ya, kalau aku lihat kan semua hal udah pernah ya, entertainer gitu kan. Di usia sekarang 66 tahun. Oke, apa yang belum tercapai deh? Selain tadi ya, itu kan joke ya. Ya, bukan. Kalau saya sih yang belum tercapai itu saya kira ya membahagiakan orang tua. Karena orang tuanya lebih dulu berpulang. Itu. Tapi katanya bahwa kita juga bisa menyelamatkan, bisa membantu orang tua kita yang sudah tidak ada dengan cara kita menjadi orang baik. Betul. Lalu berdoa untuk orang tua. Lalu kita juga sedekah atas nama orang tua. Kan banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi saya orangnya cita-citanya emang nggak muluk-muluk. Nggak kayak orang apa gitu. Apakah saya dulu punya cita-cita jadi pelawak? Kan enggak. Iya, makanya jadi apa waktu itu pengennya waktu kecil? Waktu kecil tuh cuma pengen keluar negeri. Pengen jadi diplomat dulunya. Tapi oleh bapak saya disekolahkan ke teknik sipil. Terus? Karena bapak saya kepengen saya jadi insinyur. Gitu. Tapi ternyata passion saya adanya di panggung. Itulah pentingnya orang tua memahami tentang potensi anak. Saya nggak nyalahin ayah dong. Dia udah niatnya udah bener, udah bagus banget gitu. Alhamdulillah kita disekolahin kan. Akan tetapi ternyata dari kecil kan sekarang bisa fingerprint, bisa ada panduan anak potensinya. Supaya apa? Perjalanan karirnya nggak terlalu lama kalau dia disekolahkan atau dipekerjakan sesuai dengan yang passionnya dia. Betul. Gimana? Dulu kerjaannya cuma ikut lomba puisi, main drama, main teater, manggung, main calung, apa dan sebagainya gitu loh. Jadi bikin grup lawak, lomba lawak itu terus akhirnya ya keterusan lah. Jadi berarti emang ngamen. Pernah juga kan? Ngamen lawak, ngamen kita di Ancol, di Taman Impian. Jago nyanyi dong berarti? Enggak, jago sih enggak. Alhamdulillah sih kalau saya nyanyi sih 3 orang 4 orang meninggal. Enggak,
Tapi artinya ini Kang Miing kan orangnya sangat mudah dan fleksibel ya orangnya, iya kan? Nggak kan kita orang panggung ya, orang panggung tuh harus fleksibel, Gitu. kemudian juga harus sociable ya, Iya, sociable, harus benar. bisa ya, karena punya bakat yang sangat talkative ya, tukang ngomong, Iya, sama iya, siapa aja iya. ngobrol, akhirnya mudah kali orang bisa nerima kita gitu. Oke. Selama bangunan atau konstruksi hati kita, kita buka bahwa kita sama dengan dia, atau jangan-jangan dia lebih baik dari kita, gitu aja udah gitu. Aku sih bangunan gitu aja. Jadi supaya- key of success-nya seperti itu ya Kang ya? Karena kalau Bu Pena sering ngomong ya we are nothing gitu. Kita tuh bukan siapa-siapa, gila loh. Kalau ada orang sombong, sombong, salah Pak, salah baju kalau menurut saya gitu. Kenapa? Kalau dalam loh, sombong tuh kan pakaiannya Tuhan, pakaiannya Allah, Iya, bukan betul. pakaian kita. Gitu, nggak perlu punya rumah berapa sih, punya aset Iya, berapa iya, sih, iya. punya mobil sport berapa sih harus sombong. Iya, iya. Betul nggak? Betul. Punya jabatan apa, kedekatan apa sama presiden kayak apa sih kok sombong gitu? Bukan pakaian dia. Kenapa orang sombong? Sesungguhnya dia tidak tahu dirinya. Kalau kita tahu diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Kan Betul, gitu. iya. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Nah, ketika dia sombong, sesungguhnya dia nggak tahu dirinya dan dia juga tidak mengenal Tuhannya. Iya. Tuh kan guys, bener Iya kan? Ini aku belum sampai Ini bukan pertanyaan. ceramah loh, bukan mau ngasih tahu Aku loh. jadi ustad lagi. Enggak, tapi kan nih ya back to pertanyaan aku. Jadi sebentar, cita-cita saya, Iya, itu. kata ayah saya, apapun pekerjaan kamu, yang penting kamu bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu tekanan orang tua. Jadi cita-citanya, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, bahkan tidak punya profesi sekalipun, badan kamu harus bermanfaat. Makanya saya nasihat kepada anak saya, kamu jangan jadi orang yang mubazir. Hai Iya. guys, anak-anak muda, jangan mubazir. Apa itu mubazir? Iya. Orang mubazir itu sholat aja dibangunin orang tuanya, itu mubazir. Tuh, catat ya. Iya. Itu ya. Nah, ke anak saya bilang, kamu tuh manusia jadi mubazir banget. Sholat subuh aja mesti gedor-gedor. Gitu loh. Apalagi sekarang generasi sekarang kan saya bilang generasi selonjoran, tahu nggak? Kenapa? Ya ada tembok yang ngelonjor, pegang handphone di sini toples kacang, betul? Gini, tek Generasi betul. selonjoran. Generasi selonjoran artinya apa dia? Ya, kalau yang produktif dia jualan lewat online. Iya, Kalau iya. cuma main TikTok atau yang tidak bermanfaat gini, tiba-tiba badannya asap urat aja. Iya. Tapi Anak Kang, muda. nggak, aku mau nanya ya, kan Kang Miing memang pekerja keras lah, terbukti lah. Ya, Nah, insya sekarang Allah. kan tiba-tiba udah jadi politisi kan sekarang kan. Insya Jarang kan, Allah. udah jarang manggung kan. Oh udah, lagian saya pernah manggung. Kalau dulu manggung itu orang bilang, ih Miing lucu, Didin lucu, Unang lucu. Terakhir saya manggung di MK loh, sebelum ramai MK ini dulu. Saya manggung di karyawan MK, ketua MK. Saya Bagito manggung. Oh, Bagito nih ya. Heeh. Oh, terus Kalau dulu orangnya bilang lucu. Nah, sekarang? Kalau sekarang mah iba katanya. kok iba? Kasihan, aki-aki masih maksa aja ngelawak. Enggak, tapi aku pengen nanya, kan menjadi politisi itu pasti kan beda lah Kang gitu. Misalnya temptation-nya beda, atmosfernya beda. Nah, gimana caranya Kang Miing? Kan banyak orang selalu berimage bahwa anggota DPR itu koruptor. Sementara Kang Miing ya adalah teman-teman kita juga tetap stick ya on the track, tidak korupsi dan lain sebagainya. Sebenarnya gimana sih caranya menghilangkan image bahwa tidak semua anggota DPR itu koruptor gitu? Itu penting loh Kang. Kalau sedikit agak-agak ini boleh ya ngomongnya ya? Boleh. Perintah Tuhan kepada kita itu tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Mengabdi bahasa Indonesia it's mean adalah ibadah bahasa Arabnya. Bu Vena hidup di dunia film, modeling segala macam, dunia hiburan saya entertainment. Itu kan mengabdi, ibadah loh. Saya ngelawak begitu tuh 45 tahun loh karirnya, makanya. 45 tahun. Itu juga sama, menyenangkan orang lain. Lalu returnnya mendapatkan nafkah untuk anak istrinya, itu kan ibadah juga. Bahkan ketika kita berjuang menuju panggung, lalu berpanggung, itu juga berjihad, mencerdaskan orang. Betul. Nah, teorinya si Bagito ini dulu, ketika mencari bahan lahawakan itu adalah memotret tadi, memotret potret-potret masyarakat.
fakta yang terjadi. Jadi fakta empirik yang kita potret, kita pantulkan lagi kepada publik dalam bentuk lelucon, hiburan. Gitu. Iya. Kenapa orang tertawa teorinya? Bukan karena lucu. Kalau lucu mah nggak akademis banget. Kenapa orang tertawa? Karena dia mengerti. Kenapa dia mengerti? Karena pernah mendengar, pernah melihat, pernah merasakan, bahkan pernah melakukan. Diperankan oleh kita, orang ketawa. Iya. Kalau kok kayak gue banget gitu ya? Gue banget. Emak pakai daster, ininya masih pakai roll antar anak sekolah naik motor ngelawan arah misalnya. Iya. Ditangkap oleh polisi. Ada ibu-ibu lain ngeliat dia kemarin gue tuh dia kenapa begitu? Karena dia ngerti, dia pernah ngalamin. Iya. Oh itu. Nah hubungannya sama gimana caranya ini tetap. nanti saya tarik ke politik. Nah gimana? Politik pun sama, dia harus punya sensitivitas. Iya. Dalam hidupnya itu terhadap apa yang terjadi, misalnya ketidakadilan, kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, ya kan? Lalu apalagi misalnya, dibutuhkannya undang-undang tentang perempuan dan anak misalnya, karena anak kita tidak terlindungi, perempuan tidak terlindungi, karena termarginalkan atas nama gender misalnya, maka kita butuh undang-undang, maka di situ, nah. Pintunya, ruangnya cuma satu, yaitu politik. Untuk memperjuangkan itu kan, kayak kita waktu itu memperjuangkan pendidikan atau perpustakaan. Mitra kerja kita mitra lah. kerja kita lah, gitu. Gitu loh, Bu. Menurut saya hampir sama dunia panggung dengan dunia politik, sama. Itu kan idealnya, Kang. Bukan proses kerjaan itu hampir sama. Jadi ketika saya ke politik nggak terlalu sulit karena waktu panggung pun prosesnya hampir sama gitu loh. Gitu. Nah, cuman mungkin kalau panggung itu lebih pada pekerjaan profesi. Sesungguhnya kalau politik lebih pada pengabdian dan perjuangan. Iya. Gitu. Jadi ada yang banyak yang salah teman-teman kita ke DPR berebut itu karena kepengen kaya. Salah. Tujuannya dong, salah, niatnya salah. Harusnya dia menggolkan satu undang-undang, memperjuangkan, membela, itu baru ke DPR. Kenapa? Ruangnya ada, ruang politik. Apalagi DPR itu punya 3 hak tadi. Hak legislasi, berhak dia membuat aturan, namanya undang-undang bersama presiden. Budgeting, dari mulai merancang, membahas, memutuskan biaya APBN untuk rakyat, itu dia punya hak. Setelah itu dia mengontrol, punya hak pengawasan terhadap pemerintah, pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan anggaran, dia punya hak. Kan betapa hebatnya kekuasaan itu. Maka saya suka sedih teman-teman DPR yang sidang aja jarang datang. Bagaimana dia memperjuangkan dan mempertanggungjawabkan amanah dia dari rakyat dan dari Allah. Sumpah gitu. Lagi ya, sumpah jabatan. Pasti. Padahal belum kerja ya, udah disumpah dulu. Nah kalau tadi Bu Pena nanya bahwa banyak godaan korupsi itu loh kan. Ya kan sama kita jadi goda. Loh, kalau tujuannya kita ingin hidup tenang, lo gini. Saya ingin sampaikan, saya sering ngapain sih ke politik lagi. Dilawak aja. Dilawak cukup ibadah dapat uang untuk betul. Tapi di politik itu ruang amalahnya jauh lebih lebar. Sekarang gini. Bagaimana Ibu Pena bisa kenal dengan orang Kediri? Kalau orang kenal Vena, jelas. Rakyat kenal karena Vena Melinda populer. Tapi kalau Vena kenal Ibu Tuti, Ibu Nining, Bang Mamat, segala macam di Kediri, itu nggak gampang. Lewat politik lah Ibu kenal sama mereka. Ke dapil datang. Rajin. Sosialisasi harus datang. Reses harus datang. Kenal orang, nggak gampang. Silaturahmi udah dapat satu. Saya suka bilang ke masyarakat, kendati pun saya tidak menang, tidak duduk sampai ke DPR, saya sudah untung duluan. Kenapa? Bagaimana cara mengenal ibu saya kalau saya ngambil politik? Betul. Artinya apa? Bahwa politik memiliki dimensi ruang yang lebih luas daripada pekerjaan lain. Iya, betul. Nah, gimana caranya Kang Niing menempatkan diri? Karena kan kita tahu kan itu kan kolektif kolegial. Supaya kita saya sih sederhana prinsipnya. Nggak terpengaruh gitu loh Kang. Prinsipnya begini, bahwa apa yang seharusnya kita lakukan, ya lakukan. Apa yang seharusnya tidak kamu lakukan, jangan dilakukan. Prinsip berarti. Itu prinsip. Jadi itu kalau ilmu nanti itu saya dapatkan dari ayah saya. Oh gitu. Kelas 3 SMP. Waktu saya dari Banten, lulus SMP mau sekolah di Jakarta. Ayah saya ngomong gini. Pakai bahasa Sunda waktu itu. Manggilnya Ujang. Nak, berangkat ke Jakarta. Habiskan 10 universitas untuk kamu jadi ilmuwan. Oh iya. Habiskan misalnya kita 10 atau lebih dari itu.
Habiskan 10 pesantren, pondok pesantren untuk kamu jadi ulama. Habiskan 10 padepokan untuk kamu jadi pendekar. Tapi kalau kamu hidup nanti dewasa di masyarakat tidak mampu membedakan yang mana yang hak, mana yang batil, hidup kamu gagal seumur hidup. Itu ayah saya. Keren sih ya. Itu kelas 3 SMP saya dapat. Doktrinnya udah kayak gitu ya. Jadi rasanya otomatis kalau kita juga dekat misalnya sama Allah gitu. Itu dikasih alarm kok. Oh. Jadi nggak peduli nanti ada tuntutan dari apa, dari siapa, itu nggak ya, tetap stick ya. Oh, pasti meskipun kita orang politik ya. Ya faktanya kita harus mau jadi martir. Gitu. Okay. Jadi bagaimanapun juga bukan kita tidak taat apa aturan partai mungkin, tapi ketika mungkin kita tidak cukup menguntungkan atau tidak memberikan kontribusi yang diharapkan, ya nothing ya udah. Ya banyak yang lebih hebat kok dari saya kok. Jadi no hard feeling ya Kang. Saya nggak apa-apa gitu. Saya nggak apa-apa. Ketika saya tidak diperkenankan lagi untuk maju setelah masa bakti habis, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi intinya kalau di politik modalnya selain niat yang baik, kemudian punya karakter, punya prinsip, artinya tetap menjadi diri sendiri ya Kang ya. Ini sih subjektif saya ya, Fan. Subjektif saya karena gini. Karena pertama saya dididik atau dinasihati orang tua itu seperti itu. Yang kedua, kalau tujuannya kita adalah politik sebagai sebuah ruang ibadah, yang tujuannya Tuhan, hasanah fid dunya hasanah fil akhirat, nggak ada pilihan kecuali apa yang saya sampaikan tadi gitu loh. Oke. Gitu. Ya. Jadi saya tidak pernah berpikir ingin kaya punya apa-apa dari DPR gitu, enggak. Bahwa kita dapat uang gaji, tunjangan atau uang reses selalu bisa untuk hidup, sudah alhamdulillah gitu. Tapi kalau lebih dari itu rasanya agak sulit gitu. Makanya saya bukan aneh teman-teman DPR pada kaya-kaya gitu. Mungkin saja punya usaha, kita nggak boleh juga seujon ya sama orang ya. Tapi paling tidak mungkin saya tidak tahu bagaimana caranya, hanya karena saya tidak mau. Iya. Itu pilihan ya Kang. Pilihan. Kenapa? Saya kepengen nempel di mana aja, tidur tuh gampang gitu loh. Iya. Jadi sudah banyak dosa yang lain, sudah banyak problem lain, jangan menambah persoalan dalam hidup. Kalau saya sih gitu. Iya, tuh. Jadi intinya Kang, boleh dibilang profesi komedi ini di Indonesia sekarang menjanjikan apa enggak Kang? Kan sekarang banyak banget nih stand up komedi. Kasusnya anak-anak sekarang stand up komedi yang sangat terdidik dan akademis ya. Anak sekarang mudah-mudahan pinter-pinter ya gitu dibanding zaman saya seusia mereka gitu. Kemudian motifnya, kalau dulu kan saya hanya kegiatan semata, kegiatan di Karang Taruna, di sekolah, nggak ada cita-cita mau jadi pelawak. Sekarang anak-anak ikut kan mau jadi stand up komedi, profesional. Otomatis ingin jadi profesional, bagus-bagus aja kok, komersil bagus-bagus aja gitu. Tapi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana membekali dirinya yang tidak boleh berhenti belajar gitu. Dulu kita begitu tuh matang di pohon, matang di panggung. Kita dites oleh TV. Jam terbang ya. Kita dites oleh TVRI 4 kali aja nggak lulus. Begitu itu lulus masuk TV hanya gara-gara Kompas menulis kita di halaman depan. Sudah dites 4 kali oleh TVRI, zaman dulu Sumbang, zaman Doyok itu bareng saya tuh. Itu tidak lulus. Lalu ada lomba lawak Sri Mulat tahun 85. Dari 165 peserta, begitu tuh juaranya. Dan bahan kita beda banget. Iya. Pada saat itu memang beda. Pada saat ya. itu beda banget. Lebih mengkritisi ya, pemerintah persis, pada saat itu. Bu Vena, kan ingat kita tuh nakal. Iya. Nakal. Saya selalu urusan dengan pemerintah. Iya. Dan kami bertiga kan orang radio latar belakangnya. Oh gitu Penyiar ya. radio dan kita mengisi acara radio. Kang Miing, Unang, bertiga. Gitu. Jadi kita secara verbalistik terlatih melawak tanpa penonton kan. Oh, itu kan itu beda mudah, juga ya. Beda. Secara mental ya. Otomatis verbalistiknya lebih kuat dibanding orang yang tidak pernah di radio. Dituntut pula dengan self censorship. Apa itu, Kang? Ya kalau saya lihat anak-anak sekarang ngomong apa aja gitu, kadang-kadang ngomong jorok, blok. Kita enggak. Ada kriteria yang boleh dilemparkan. Lucu. Hati-hati itu ada ibu-ibu bawa anak. Ngedenger nggak baik. Iya. Hati-hati lu jangan niruin cacat tubuh orang, ada yang jangan body shaming. Ya, gitu. Nggak usah dulu komentarin fisik gitu. Itu kita ada pakem ya. Atau mohon maaf ya, yang ada deviasi semacam kayak misalnya mohon maaf dengan segala hormat saya jadi bencong atau jadi ngondek, itu kita hindari betul. Oh iya ya. Kalau saya butuh perempuan saya ambil.
yang cantik jadi bintang tamu, misalnya kayak Maudi dulu, Iya Mas Nadiem. benar. Atau yang lain. Nggak Unang lalu, Unang kan manis gitu. Lu jadi perempuan deh Nang gitu. Enggak. Oh iya ya. Nggak Itu pernah. ciri khasnya Bagito Nggak pernah ya. gitu. Jadi nggak slapstick juga. Saya ingin menyampaikan humor bukan cuma tontonan tapi juga dituntunan agar mereka juga sehat. Betul. Nonton kita tuh sehat gitu. Tapi seberapa efektif sih kalau jadi komedian itu bisa benar-benar efektif dan efisien mengkritik pemerintah? Seberapa? Yang efektif itu yang punya Efektifnya. kekuasaan, misalnya DPR. Kalau pelawak itu bukan efektivitasnya tidak terukur, tapi membangunkan orang. Karena dia jadi reflektor, Bu. Iya. Apa itu reflektor? Kalau ini ada cahaya, lalu kita simpan reflektor dalam Iya. bentuk kaca atau apa, dipantulkan ke sana, yang gelap Iya. menjadi terang. Iya. Oh iya bener tuh Ming tuh gitu ya kan gitu. Ya misalnya banyak materi-materi yang dulu apa ya, kita dulu mengkritisi PLN sampai jadi masalah. Dulu kan kadang-kadang kalau kita telat bayar diputus. Oh iya. Tapi kalau dia mati nggak bilang-bilang. Oh iya. Gitu, ya kan? Iya benar. Ya kan? Oh iya ya. Banyak materi-materi kayak Oke, begitu. Gitu. iya, Jadi, iya. jadi banyak materi-materi itu kan oh iya ya bener ya. Ada umumnya kita berusaha untuk menjadi representasi dari problem publik. Iya itu. Pelawak itu harus jadi representasi, menjadi keterwakilan. Iya. Jadi orang itu tepuk tangan senang, iya bener tuh, Iya, emang iya. bener tuh. Nah gitu loh, ya kan? Aduh, pokoknya kalau ngomong sama Kang Miing itu ya kayak kamus berjalan ya. Diajak ngomong lucu bisa, serius bisa, agama juga bisa, politik bisa. Ini kayak jadi istrinya, makanya istrinya cantik ya. Karena kayaknya nggak pernah marah ya jadi suami. Nggak ada hubungan. Loh ada dong, kan menyenangkan. Nggak, itu hukum keadilan Allah gitu. Oh gitu. Tapi aslinya Miing di rumah begini nggak? Gini, Apa galak? tapi saya galak sama anak. Oh gitu. Saya sangat streng sama anak. Galak, bukan galak, tegas. Tegas. Misalnya gitu, saya udah siap ke masjid, dia masih bangunin, itu saya akan koreksi dia. Kamu mau jadi manusia mubazir terus. Oh, yang tadi itu ya. Mubazir loh, hidup dibangunin orang tuh mubazir banget. Jangan kan buat orang lain, manfaat buat diri sendiri nggak ada. Iya sih, biasanya mau bazir makanan ini kalau Iya. orang rasanya nyentuh banget ya Oh, disindir iya. gitu ya. Ngapain jadi nyebut? Iya, iya. Jadi orang kalau gini, ada orang nih, ada beberapa jenis orang misalnya gini. Gila, kalau nggak ada vena, nggak ada yang cantik, nggak ceria, nggak enak deh di pergaulan kita di telinga itu. Iya. Tapi kalau ada orang misalnya, ada lu, nggak ngaruh, nah itu mubazir hidup. Nggak memberikan Iya kan? efek ya. Kalau Oke, kita kan kemana halal, benar. ya guys, kemarin kami dengan Bu Vena tuh halal bihalal. Jadi di kami itu punya grup WA, itu para ex anggota Komisi 10 Periode 2009-2014, rasanya anggota DPR tersolid sampai sekarang. Betul. Dan terkumpul masih kompak gitu. Dan tidak ada yang berubah mukanya. Iya. Awet muda ya. Ya nggak awet muda sih, tua-tua juga. 10 tahun yang lalu kan kita bareng. Iya. Tapi artinya bahwa kita ketemu tuh semuanya ceria, Iya. saling mengisi, nggak ada. Di situ partai politik hilang sama Iya. sekali, nggak ada. Itu kita pertemanan semuanya. Artinya apa? Bahwa kita semuanya saling mengisi dan saling kalau nggak ada lu nggak seru Iya, nih. iya. Kalau seberapapun kontribusi kita pada lingkungan, Iya. itu harus ada. Iya tuh. Harus terasa gitu. Jangan sampai si Udin kemana? Iya ya, kalau nggak ada Udin tuh, aduh sepi banget, nggak ada yang kita ledekin misalnya atau apa gitu. Tapi saya nyebut satu nama, si ini kemana? Ada, udah biarin aja, ada dia nggak ada nggak ngaruh gitu. Nah guys, ini langsung aja ya, kalau ngobrol Kang Miing tuh emang bener-bener nggak ada habisnya ini. Dari Tanti Kici. Assalamualaikum Mbak Verna, terima kasih udah mengundang Om Miing Bagito. Pertanyaan saya, bagaimana sejarah Bagito, pertemuan anggota Bagito dan nama Bagito itu artinya apa? Aduh panjang banget. Siapa Kitty? Siapa? Namanya Tanti Kici. Oh, Tanti Kici. Tanti panjang banget. Tanti boleh buka YouTube ya. Ada film pendek dokumentasinya. Ada film? Ada. Oh, Bagito main film, 3 film komersil ya. Sama Didi Petet, sama Maria Belina, iya, Dianita, ada Bayar Tapi Nyicil, ada 3 in 1, ada Barang Titipan. Ini film khusus Bagito ada. Dokumentasi, dibuat oleh anak IKJ. Apa judulnya? Bagito aja, tentang autobiografinya Bagito. Oh, di YouTube ada? Di YouTube ada, coba dibuka Bagito. Bagito tuh. Nanti ya editor. Jadi diambil ya di situ, begitu panjangnya. Bagito ceritanya Singkatnya deh, Kang. terbentuk tahun 78. Didin Unang masih sekolah SMA. Saya baru lulus. Saya lebih tua 2 tahun. Nah, kita ikut lomba lawak.
Karena kami masing-masing aktif di sekolah dan di Karang Taruna ngelawak itu sebagai kegiatan. Ya umumnya remaja lah gitu. Jadi kita bukan kelompok anak remaja yang nakal, yang begadang, lenung, aneh, enggak kita. Kita memang anak-anak yang kalau nggak bikin vokal grup, kalau nggak Karang Taruna, kalau nggak main teater. 78 Bagito terbentuk. Nama Bagito itu diberikan oleh almarhum Om Kris Biantoro. Oh iya, itu legend. Legend. Buat anak-anak guys, kalian pasti coba searching Om Kris Biantoro. Dia itu pembawa acara hebat, aktor film hebat, dan penyanyi hebat. Betul. Itu Om MC top tuh, Kris Biantoro. Beliau ketua panitianya lomba lawak pemuda dan mahasiswa. Kami daftar. Ditanya nama grupnya apa, Dek? Kami belum punya nama, Om, baru daftar nih, baru ngumpul. Kata Om Kris Biantoro, udah tak kasih nama ya. Bagito. Apa itu? Bagiroto. Oh, Masya Allah. Ya Jadi sejarah Kris Biantoro itu memberikan kontribusi besar terhadap lahirnya Bagito. Ikut kita lomba lawak. Dari sekian ratus itu kita 10 besar. Masuk final. Terus? Gitu. Dari situ terus mengais-ngais jalan, ngamen ini itulah, ngelamar TVRI nggak diterima, ngamen di Taman Impian Jaya Ancol, di night club, kita kerja malam kadang-kadang jam 1 manggung. Pokoknya 8 tahun kita Berjuang. dalam tanda kutip gembel-gembelan lah jalan. Gitu loh. Terus betul. Momentumnya tiba-tiba Momentumnya naik. ketika itu tahun 78, tahun 85 Iya. lomba lawak Sri Mulat lagi ngetop di Indonesia. Oke. Tempatnya di tempat kita kemarin. Iya, Taman Ria. Taman Ria Remaja. Senayan, ya. Bikin di situ. Itu jurinya itu Arswendo Atmawiloto almarhum, ada pelawak seniornya Mang Cepot, ada Rudi Wobor, ada Putu Wijaya. Udah keren-keren lah. Jadi kita betul-betul lolos dari lubang jarum tuh, 165 grup. Wow. Kita ditulis oleh Kompas, judulnya saya masih ingat. Judulnya? Bagito Group juara lomba lawak Sri Mulat. Juara 1. Juara 1. Kelompok lawak masa depan. Wow. Dibacalah oleh TVRI, namanya Kak Joko Sutrisno yang suka main piano. Iya, Ingat iya, lagu iya. anak-anak itu dulu sama Bu Fat. Nah, dipanggil lah kita. Ini kalian, iya betul. Kalian udah pernah dites di TVRI? Udah 4 kali nggak lulus. Itu kayaknya salah tuh yang ngetes tuh ya. Iya. Akhirnya dapat job pertama. Oke, kami rekam ya. Nah, kalau lucu kita tayangkan. Hah, gitu? Kalau nggak lucu kita enggak. Ditayangkan nggak bilang-bilang, kita nggak punya TV di kontrakan. Tahu dari orang. Ada di TV, ada di TV. Dari situlah mengisi tetap namanya dulu ada acara jam 5 sore itu Senyum Sejenak. Oh iya. 15 menit Bagito rutin. Lalu naik acara Kamera Ria, Iya, Kamera Hankam, Ria, Aneka Ria Safari. Oh, iya. Udah Bagito terus lahir dah tahun 91 92 namanya RCTI. RCTI. Apa tuh ya nama acaranya ya? Baso, Bagito iya. Show. Oh iya, itu hari apa tuh yang prime time kan? Ya, prime time. Pokoknya Bagito itu tahun pertama mengalahkan ratingnya Mike Giver. Wih, iya dulu film ya, film, Ya, film Mike Hollywood ya, Ya. yang paling. Pokoknya yang kayaknya Mike Giver itu dulunya pramuka. Karena segala bisa. Keterampilan segala bisa. Kang, ini pertanyaan kedua Kang. Terus Apa? saya mesti kasih inspirasi buat mereka. Kenapa Kang? Bagito itu dibayar oleh RCTI itu 1,6 miliar, dolarnya 1.200 loh. Itu beneran tuh Kang? Ngapain bohong? Wow. Buat inspirasi ini. Langsung tajir dong pada Iya. saat. Oh. Setahun kemudian kita dapat bonus 3 BMW Dari? dari RCTI. Wow. Iya kan? Mungkin, mohon maaf, pelawak naik mobil mewah pertama kita mungkin dulu. Itu tahun 90. Kalau dapat BMW-nya tahun 94. Oh. Tapi kalau startnya Bagito tahun 92. 92, 93, 94 kita dibelikan mobil seorang satu. Gila. Saya merah, Didin biru. Berarti itu kuning. ratingnya menurut itu Oh iya, tinggi sangat banget. tinggi. Sebelum ada Sidul. Iya. Sebelum. Oh iya. Oke Kang, ini nomor 2 nih. Apa tanggapan Kang Miing tentang lawakan sekarang yang sepertinya kurang mendidik, tidak seperti lawakan dulu?
Sekarang sih nyaris. Kalau dari sisi kecerdasan, namanya banyak kan anak sekolah. Kalau dulu pelawak itu, kenapa dia jadi pelawak? Karena hidupnya mungkin kepepet secara tradisi loh, gitu. Tidak pada kerjaan lain gitu. Dan mesti gitu. Kalau ada sedikit fisiknya kurang bagus, oh jadi pelawak aja deh. Jadi pelawak itu, jadi kalau jelek itu pekerjaannya pelawak. Makanya persepsi publik sekarang udah berubah ya. Pelawak itu pasti dianggapnya yang jelek jadi pelawak. Ya kebetulan saya nggak ganteng gitu, jadi ya nggak apa-apa gitu. Enggak, tapi serius Kang. Nggak benar. Jadi iya. gini, kalau tanggapan saya terhadap pelawak sekarang, anak sekarang cerdas-cerdas, mungkin yang mesti dikritisi, yang mesti dikoreksi, atau mungkin mereka juga harus mencoba, ayo menghiburlah, tapi yang sehat. Artinya apa? Yang kamu sampaikan jangan cuma yang kamu tahu doang sama teman-temannya. Kebanyakan mereka penontonnya komunitas. Begitu dilepas keluar, itu agak mati tuh. Salah satu kecerdasan sebagai penghibur itu tingkat literasinya nggak boleh rendah. Karena nih ini jubir ini loh perpus nih. Kalau ingat nggak sih rapat kerja kan? Betul. Meeting selalu vokal. Dan begitu dulu karena kita merasa tidak sekolah, kita ngundang anak-anak UI, anak-anak FISIP, ngajarin apa? Kita ngeles apa itu politik, apa itu. Itu ngundang orang. Wow. Jadi persiapan banget nih ya kalau manggung ya. Loh, bacaan saya dulu Alvin Toffler, Max Weber. Iya. Oh, jadi kalau image kalau pelawak itu kayaknya kurang pengetahuan, justru harus sebaliknya ya. Harus sebaliknya. Saya secara portofolio akademik saya tidak punya kesarjanaan. Yang benar Kang? Benar. Saya ke DPR. Pemerintah tuh bukan tertipu, mohon maaf. Satu-satunya anggota Komisi 10 kan minimal SMA ya, dalam undang-undang ya. Iya. Salah satunya di Komisi 10 masuk ke DPR yang enggak punya ijazah SMA cuma saya loh. Serius Kang? Iya. Tapi cara ngomongnya ini sih. Saya nggak punya ijazah SMA karena sekolah saya STM. Nyebelin gak sih? Gue udah hampir gimana caranya ya? Itu peraturan kok dia bisa lolos ya? Oh iya ya kan mesin ya. Iya. Teknik sipil. Iya, Jadi gini Bu, maksud saya, anak-anak sekarang secara akademik kecerdasan kognitifnya oke lah. Tapi karena dia sekolah kan, dia gaul, dia nonton. Tapi bukan sensitivitas atau mungkin self censorship-nya masih rendah. Kenapa? Dia berani ngomong, kadang-kadang saya nonton di YouTube ada pelawak atau stand up comedy ngomong alat kelamin aja berani nyebutin loh, kita kan nggak mungkin. Iya, nggak boleh. Atau misalnya mohon nyebut yang nggak boleh gitu. Atau itu kita tuh jaga. Jadi kritisinya di situ aja ya. Saya mengkritisi itu satu. Yang Hmm. kedua, mungkin juga ya terutama teman-teman di stand up comedy itu mungkin terlalu banyak melawak hanya di dalam komunitas mereka, dalam lingkungannya. Begitu ditarik manggung di tempat di korporasi atau di corporate, di perusahaan yang umum, itu butuh variabel lain. Betul. Butuh effort yang kerja yang makanya menurut saya pelawak yang sukses itu bukan pelawak hanya sekedar hebat, tapi yang betul-betul dia mau kerja keras, rajin, dia cari data dan sebagainya gitu. Jadi ini jadi penting. Jadi ternyata jadi pelawak nggak gampang ya. Kalau gampang mungkin profesi itu akan mudah banyak sekali. Oh, pantesan itu yang susah. udah jadi pelawak pun belum tentu lucu. Banyak pelawak tapi kan nggak semuanya lucu gitu. Kalau pilihan pekerjaan sih biasa saja. Gitu. Ini Kang terakhir nih Kang. Di antara partai-partai seperti PDIP, PAN dan Partai Gelora, yang mana lebih cocok dengan Kenapa? Boleh dijawab boleh enggak? Semuanya cocok Semuanya sebetulnya. cocok. Semua cocok. Hanya tergantung pada situasinya yang merubah. Kenapa kita harus pindah ke sini? Saya kira banyak hal yang etik yang harus dijaga yang tidak perlu saya sampaikan di publik seperti ini gitu. Tapi yang jelas semuanya. Saya selalu berterima kasih kepada Bu Mega, pada Pak Taufik Kimas, pada Bu Puan memberikan ruang kepada saya. Hampir 8 tahun saya berada di PDI Perjuangan dan saya belajar banyak dari Partai PDI Perjuangan. Banyak sekolah betul, banyak. Bahwa saya kemarin tidak terpakai lagi karena memang di sana segudang orang banyak yang pintar-pintar, yang jago-jago di sana. Wajarlah, kita kan bukan siapa-siapa. Lalu saya pernah di PAN juga, enak juga sama semua. Hanya situasinya mungkin sekarang. Saya persahabatan saya dengan Pak Anies Mata, dengan Fahri itu sejak tahun 90-an. Jadi ya sekarang lebih friendly aja mungkin, lebih enak aja. Jadi saya kira kalau ditanya partai dimanapun sama saja. Dia adalah kendaraan, sangat tergantung kita memanfaatkan kendaraan itu dengan baik gitu aja. Tuh, jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau orang tuh ganti-ganti partai, kayak aku juga ganti-ganti partai kan belum tentu harus ada masalah. Jangankan partai, rumah aja boleh pindah. Kalau istri? Itu yang harus dijaga.
Tapi Kang Miing, kasih dong tips sedikit. Kang Miing nih boleh dibilang kan keluarga tuh terjaga sekali privasinya kan? Insya Allah. Itu tujuannya apa sih Kang? Kan sebenarnya kalau public figure bukannya keluarga tuh harus ditampilkan ya? Kan saya janjian gini sama istri, yuk kita nikah tapi karena Allah. Kelemahan saya jadi ruang ibadah buat kamu. Kelemahan kamu, kekurangan kamu, saya jadikan ibadah. Kalau kamu rewel, nah ada ruang ibadah buat saya. Atau kalau kamu soleh sama soleh, kayaknya amal sedikit. Iya dong, dua-duanya baik. Makanya saya nasihatin sama istri biar dia optimis. Kamu gak usah takut punya suami gak ganteng kayak saya. Amal kamu bisa lebih banyak. Ya itu sabar seumur hidup kan, gitu. Kemudian kalau kamu ganteng, istri cantik, laki ganteng, amalnya sedikit. Kalau kayak gini kan banyak apa kesabaran. Kan mana tahu perempuan kan pengen juga punya istri suami yang bisa dipamerkan di pesta, ganteng, keren, berbulu gitu kan pengen juga kan. Manusiawi betul nggak? Vena kan pengen juga punya laki ganteng gitu ya. Gitu walaupun udah lebih ya udah pernah lah gitu. Tapi maksud saya bahwa ini perjanjiannya kita, bagaimana cara menjaga keluarga. Saya cuma konsepnya gini, baiti janati, rumah saya surga saya. Biarlah kami yang menikmati. Kepada anak juga gitu. Saya memang agak lain berbeda. Biarlah publik tahu karir saya sebagai penghibur. Tapi keluarga biarkan menjadi milik saya. Mana saya pernah pamerin keluarga saya gitu ke publik. Khawatir mereka sendiri, anak saya tidak sanggup menjadi bapaknya seperti ini. Lalu aneh perilakunya kan bisa juga. Jadi saya jagain betul. Dan anak-anak saya bekerja pada profesinya masing-masing. Anak saya yang pertama jadi advokat, dia pengacara. Ya udah punya anak 3. Yang kedua anak saya tentara di Kopassus ya. Udah punya anak 2. Yang ketiga pedagang entrepreneur, dia usaha di bidang laundry dan lain-lain gitu. Sudah punya anak 3. Yang keempat desainer perempuan. Dia ikutin mamahnya ya? Bukan, dia DKV. Desain komunikasi visual untuk advertising periklanan, ya gambar-gambar periklanan, DKV. Ya, bukan desainer itu ya? Bukan desainer baju, bukan. Desainer baju, okay. Yang terakhir dia senang dagang, ambil di BINUS dia bisnis gitu. Udah itu aja. Jadi belajar dagang. Jadi semuanya saya tidak pernah memaksa mereka untuk jadi apa, hanya saya tawarkan. Jadi nggak ada keharusan menurunkan untuk siapa yang meneruskan bapaknya. Yang terakhir yang bungsu, dia main band dari kecil, dia main drum, dia main gitar. Tapi as a komedian? Vokal. Dia hanya merasa, kenapa kamu mau jadi pelawak kayak ayah? Dia cuma merasa lebih ganteng dari bapaknya. Balik lagi ya guys. Nah nih, dari Yusra Tiari _01. Izin bertanya, Mama Vena tanyain dong sama Kang Miing, kalau ada orang bilang Kang Miing itu ikutan komedian, mana bisa serius kerja. Nah, cara siasati omongan orang yang seperti itu gimana Pak? Dan untuk anak-anak Bapak, ada pilihan nggak anak-anak untuk terjun ke dunia entertainment atau politik? Nah ini pertanyaan dia. Yang kedua kan udah saya jawab tadi ya. Saya tidak pernah memaksakan anak untuk jadi siapa. Tapi saya dari kecil anak-anak mencoba ketemu dengan para psikolog ya. Lalu fingerprint itu potensi yang paling mudah untuk dilakukan oleh anak saya apa? Ambil sekolahnya ini. Jadi atas dasar saran itu dan saya umur kelas 2 SMA saya tanya mau jadi apa kamu? Yang advokat saya tanya. Kalau mau jadi orang kayak ini, sekolahnya ini. Kalau mau jadi tentara, ini sekolahnya ini. Selalu kayak gitu. Saya nggak pernah maksain. Itu satu. Anak-anak itu silahkan jadi apapun, selama itu bermanfaat semuanya. Kemudian yang kedua tadi Pak, saya dianggapnya akan bercanda. Bu Vena kan tahu, saya begitu galaknya di komisi ya. Iya. Vokal. Iya. Saya nggak pernah. Saya akan bercanda atau akan menghibur atau akan berhumor atau ngelawak pada tempatnya. Gitu saya. Jadi nggak dicampur-campur ya. Mau lucu, bayar dulu. Waduh, aku bayar berapa nih? Kali ini bukan kan kata, Mami nggak ngelawak, yang ngelawak ada. Iya. Kan supir taksi juga nggak ngangkut tetangganya tiap hari. Iya sih. Betul nggak? Jadi ada ininya lah waktunya. Perlu juga masyarakat juga menghargai kita, menghormati profesi orang. Ini kadang-kadang kalau ada hajatan di mana, naik dong, lawak. Ya lalu enteng bener nyuruh orang kerja gitu kan. Nah, ini menurut saya persepsi yang salah. Saya tidak sedikit loh Bu, sampai kan saya waktu selama DPR punya buku satu, terbukti bisa, oke? Orang menganggap si Miing bisa apa bisa serius nggak? Di DPR bisa serius nggak gitu? Ya kan, Vena tahu kan Menteri Pariwisata dulu sampai mau nangis sama saya gitu. Jadi orang menganggap bahwa pelawak itu akan setiap tempat dan waktu akan melawak, tidak. Kita juga manusia biasa yang bisa serius. Begitu kita dapat tugas dan amanat menjadi pejabat publik seperti anggota DPR, maka kita laksanakan itu. Ingat loh, 5 tahun saya tidak pernah menerima order.
Iya, benar-benar fokus ya. Nggak pernah saya jadi moderator atau jadi Iya, MC atau ngelawak dengan. Kenapa Kang? Idealis ya orangnya? Bukan idealis, menurut saya kita fokus saja. Belum tentu sempurna tugas kita menjalankan amanat rakyat. Betul. Kita nggak sempurna, tugas kita nggak selesai loh Bu 5 tahun. Iya. Kurang loh waktu 5 tahun. Janji kita pada rakyat memperjuangkan mereka, Iya. betul nggak? Buktinya pendidikan masih acak-acakan sampai sekarang. Iya. Gitu. Nah, bagaimana mungkin gitu kita menyambi? Makanya saya suka aneh teman-teman artis gitu masih ngelawak, masih main apa gitu. Kapan waktunya gitu loh? Kapan waktunya? Kalaupun kita fokus belum tentu bisa selesai. Jadi untuk itu karena mungkin kan pertanyaan ini tidak terjadi pada seorang putri Indonesia kayak Vena gitu. Kan nggak mungkin dia di catwalk terus tiap hari gitu kan. Nah tapi kalau pelawak emang seminggu bisa serius gitu. Saya buktikan. Iya. Gitu. Tapi ada rasa sedih nggak ketika tidak melanjutkan lagi di DPR? Sangat. Apa yang disedihkan? Sebetulnya kalau soal kacamatanya di DPR itu punya ruang atau punya dimensi ruang yang luas untuk beramal, di tempat luar juga bisa kita beramal. Iya. Akan tetapi begitu banyak perjuangan yang sampai hari ini kita lihat masih belum selesai, tapi kita tidak ada di sana. Itu aja. Seandainya kita ada di sana, kita masih bisa berteriak. Yang seharusnya teman-teman kita yang sekarang ini berteriak tentang apa? Iya. Pendidikan itu. Yang Kayak kemarin ada isu pramuka akan dihilangkan. Iya. Saya ikut teriak. Alhamdulillah kan dicabut lagi. Nah, hal-hal kayak gini gitu loh. Ya, sekolah dengan APBN 20%, tetap aja masuk sekolah negeri juga mahal, masuk UI juga mahal tuh. Iya. Nah, ini kan perjuangan-perjuangan harus kita selesaikan dengan baik. Angka buta huruf masih ada. Iya. Ya kan? Kemudian angka partisipasi kasar ya. Iya. APM, APK. APM, APA-nya masih rendah di kita. Iya. Nah, artinya apa? Belum terselesaikan gitu loh. Nah, ini menjadi penting bagi kita. Iya. Karena kuncinya apa? Indonesia punya segalanya, Iya. tapi sumber daya manusianya belum seimbang dengan apa kekayaan yang ada. Gitu Betul. loh. Itu aja. Kang, ini pertanyaan terakhir nih Kang, bagus banget nih dari Irohmia. Assalamualaikum Mama Vena, semoga sehat bahagia selalu. Waalaikumsalam. Mau nitip nih pertanyaan sama Pak Miing Bagito. Pak Miing adalah salah satu personel komedian dari grup Bagito yang sangat senior dengan honor yang fantastis. Apakah yang membuat Bapak sekarang terjun ke dunia politik di usia yang sekarang? Kayaknya sekarang berpolitik tapi Saya di usia itu 10 tahun yang lalu berarti saya masuk ke 56. 56 ya? 56. Umur 56 ya? Mungkin terlambat juga saya masuk ke politik. Iya, gitu. tapi mungkin Karena apa? saya lebih matang di panggung ya kan. Iya. Nah. Kenapa pas usia 56 kali pertanyaan dia? Kenapa Dan saya nggak- juga tidak pernah berniat Oh, jadi untuk terjun ke politik praktis. Ah, ah. Kalau politik itu boleh setiap saat. Jadi gini, politik itu sebuah instrumen bagaimana memperjuangkan orang untuk merubah. Jadi gini, politik kan sederhana tugasnya. Bagaimana dengan politik itu, dengan kekuasaan itu mencerdaskan orang yang bodoh, mensejahterakan orang yang miskin. Itu aja. iya. Sederhana banget tuh. Itu Dari politik. itu politik yang saya pahami. Nah, saya ke politik menjadi pejabat atau jadi anggota DPR atau jadi pengurus partai itu kan bukan cita-cita sejak awal. Makanya selalu saya bilang saya berterima kasih kepada mendiang Bapak Taufik Kimas yang menenteng saya. Oh, Pak Taufik. Pak Taufik guru saya, Pak Taufik Kimas, PDI Perjuangan yang mewadahi saya, lalu saya belajar politik di situ, dididik oleh suasana dan lingkungan PDI Perjuangan pada saat itu, dan Pak Taufik mengajarkan Pancasila, mengajarkan politik, akhirnya saya mungkin passionnya ada, hanya tidak ada yang bangun. Nah tertarik, akhirnya lanjut, ikut. Awalnya diminta jadi bupati di Lebak. Eksekutif ya pertama ya. 2003. 2005 saya diminta menjadi wakilnya Bu Atut. Dua-duanya saya nggak mau. Saya merasa tidak mampu. Kalau orang lain ditawari Pak Taufik udah pasti menang dong. PDI menang di sana. Iya. Dipilih oleh DPRD pula, udah pasti jadi bupati lah. Betul nggak? Kenapa saya nggak mau? Pak, saya nggak sekolah tentang kepamong kerajaan. Saya tidak sekolah tentang manajemen pemerintahan. Iya, ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Saya tidak pernah memimpin masyarakat sipil yang heterogen. Mimpin Bagito aja belum beres. Jangan-jangan mimpin keluarga aja belum beres gitu. Saya jadi bupati, Tapi saya orang nggak yang mau. tidak aji mumpung dong berarti. Memang saya enggak. Kalau sekarang kan karena pantas nggak pantas nawarin diri gitu. Saya enggak. Tahu diri saya gitu. Diminta tahun 2005 untuk jadi wakil gubernur pun nggak mau.
Terus kamu mau jadi apa? Gitu. Kalau gitu jangan jadi anggota DPR aja. Kenapa jadi anggota DPR? Karena tanggung jawabnya kolektif kolegial. Oke. Kita kan nggak biasa di demo tiba-tiba digedor-gedor pintu lagi tidur sama rakyat di demo. Kan jalan rusak bupati, orang miskin bupati, orang ke sekolah bupati, sekolah rubuh bupati, capek kita. Saya tidak sehebat mental-mental para bupati. Gitu. Tapi someday kalau ditawarin oke lah. Kalau saat besok gitu kan udah cukup lah. Kayaknya dari sisi usia udah lewat. Udah lewat juga. Kalau Ya? 2029 saya 70 loh. Oh iya ya. Ya kan? Jangan sampai ada upacara bongkok terus gitu. Nih di usia Bapak yang sekarang, kemarin Bapak diberitakan menjalani operasi jantung, bener nggak Kang? Betul. Dan ada beberapa penyakit lain sampai istri Bapak sangat khawatir karena Bapak saat ini kondisinya kurang baik. Nah gimana cara Bapak mensyukuri dan menjaga kesehatan Bapak sampai detik ini terlihat lebih sehat? Ini harus berbagi nih Bu Pena yang satu ini. 2021 ketika COVID saya harus dibedah. Dioperasi di bawah pusar ini 12 cm mengambil kantong ampedu. Jadi saya udah nggak punya kantong ampedu, nggak punya penyaring. Ampedu itu kan cairan. Nah di kantongnya itu udah lengket kena selimut usus ke dekat ke pankreas ke situ. Dan kalau pecah mati saya. Masya Allah. Hanya hitungan hari itu. Tertolong karena Allah masih menginginkan saya hidup. Waktunya masih panjang mungkin. Diambil. 2022 saya serangan jantung lagi. Ya lagi sholat tengah malam itu. Terus? Serangan jantung, lalu tidak bisa diring, udah macet. Jadi arteri yang ke jantung ada 3 arterinya, di kiri 2, kanan 1. Di kiri itu tersumbatnya 95%. Jadi saluran darah ke jantung tersumbat 90% dua-duanya. Yang satu 20%. Jadi di mana-mana udah nggak bisa dipasang ring. Saya udah di kateter, udah masukin ring, nggak bisa. Jadi? Terpaksa harus di bypass. Masya Allah. Digergaji lah di sini. Aduh. Diambil dari kaki. Ya ampun. Selangnya atau arterinya dipindahin ke sini. Alhamdulillah. Allah memberikan ruang hidup untuk kita. Saya ingin berbagi bahwa nikmat sakit itu terasa lebih indah dibanding nikmat sehat. Nikmat sehat kita syukuri. Tapi ternyata sakit pun indah. Kenapa? Kalau nikmat sehat, wah dapat mobil baru, sampai sore mungkin asar aja bisa lupa. Iya betul. Ngalami dong kita dapat nikmat sehat. Iya. Nikmat sehat ini artinya bukan hanya sekedar fisiknya sehat, tapi ekonominya sehat. Wah, Bu Pena dapat rumah baru, menjelaskan begini, bisa saja kita lupa kepada yang memberinya. Tapi ketika sakit, ini tidak pernah kering dengan kalimat thayyibah yang dimana kita bersyukur pada Allah. Artinya apa? Terima kasih lah sama Allah dikasih bedah jantung. Kenapa? Diperingatkan. Kenapa jantungnya kotor begini? Karena makanannya jorok. Kenapa ampedunya kotor segala macam rusak? Karena mungkin manajemen foodnya nggak bagus, segala macam dimakan. Kata Rasulullah orang sakit cuma 2 loh sumbernya. Pertama makanan, kedua pikiran. Maka manajelah dua-duanya agar kita sehat. Gitu. Sekarang saya ceria aja. Allah sehat. Alhamdulillah ya Allah, Allah memberikan waktu untuk sujud lebih lama, bertobat lebih banyak, beramal lebih leluasa. Gitu aja sederhana. Nah, di politik ikhlas aja. Kita kan bareng kemarin pemilu kan, nggak menang. Ya Allah, mungkin Allah menentukan jalan lain. Banyak orang yang bilang kok nggak depresi, ya ngapain depresi? Ngapain? Gitu. Oke, ada nggak harapan Bapak terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 untuk masyarakat Indonesia? Kalau tidak ada harapan namanya putus asa, dan itu kategorinya dosa. Ya. Optimis harus, harapan harus ada. Sebab apa? Yang membuat orang hidup ada 2 kalau saya lihat. Pertama ada harapan, ketika ada harapan maka ada semangat. Itu aja. Tapi ternyata pada akhirnya capaian yang apa yang kita inginkan tidak sama, ya sudah kita menerima ketetapan Allah. Udah. Mau apa? Mau berontak? Emang tahu. Tahu berontak. Tapi Kang, intinya kalau aku melihat dari Kang Miing ini memang yang bisa di-share kepada masyarakat adalah bagaimana caranya kita tuh firm ya jadi orang ya dalam hal apapun. Firm itu maksudnya apa ya? Siap. Mateng gitu ya, Siap. firm ya. Betul. Itu nggak sih key of success seorang Miing Bagito? Iya, nggak gini. Jadi orang terutama untuk anak muda yang guys itu,
Itu menurut saya kenali dulu diri kamu agar kamu mengenal Tuhan kamu. Lalu yang kedua, tahu tujuan hidup. Tahu tujuan hidup loh. Ini agak sedikit mengambil quote-quote para ustadz ya. Kan kampung halaman kita bukan di Jagakarsa loh. Bukan di Monas loh, di sorga loh. Ya, amin. Sejarahnya kan begitu. Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan di sorga. Karena dia melanggar hukum diturunkan ke bumi. Ya, ke dunia. Ke dunia. Nah, kita harus balik lagi ke kampung halaman kita. Jadi cita-citanya tuh harus ke sana, jangan kesana. Jangan di dunia lagi. Oh, cita-citanya jangan menambah koleksi motor besarnya, bukan tinggal di Pondok Indah gitu ya. Itu bukan cita-cita, itu bukan kampung kita. Kampung kita ke sana. Kalau yang punya harta banyak, kirimkan lebih dulu ke sana, ke sorga itu. Lewat apa? Ya, lewat mungkin kita dengan amal jariah yang bagus. Sedekah. Jadi kalau ada orang prinsip, pelit banget orang harta kagak dibawa mati, bisa dibawa mati. Gitu dong. Ya ibu kan melakukan. Minimal apa? Ke masjid, kotak amal diisi, itu dibawa mati. Itu dibawa. Betul nggak? Pahala ya. Oh iya kan itu. Jadi jangan dibawa oleh kita, dibawa dititipkan lebih dulu, dia jalan dulu. Nanti ketemu di sana gitu loh. Baru nanti kita belakangan. Jadi kalau pertanyaan dari Adinda tadi menurut saya yang paling penting buat manusia tujuan hidupnya itu apa? Tujuan hidup. Oke. Tujuan hidupnya kan tadi seperti yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Udah cuman itu. Tuh. Gitu loh, Bu. Seneng ya. Tapi nggak percaya kalau lulusan STM ngomongnya bisa kayak gini ya? Iya karena tua aja kali. Dan satu hal, saya dari kecil senang baca. Oh, itu ya. Jadi kalau Bu Pena someday ke rumah gitu, itu di pojok-pojok pasti ada buku bekas baca saya dilipat. Pindah ke sini kadang-kadang di sana selalu ada. Saya tidak pernah membaca satu buku langsung selesai gitu, enggak. Yang ini 4 lembar, yang 4 lembar terus gitu. Tapi rutin ya. Rutin, bacalah. Kang, dari Ratno 5376. Assalamualaikum Bang. Pertanyaan saya buat Abang. Seperti apa persahabatan itu? Persahabatan, ya. Kan manusia diciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Dikaitkan lagi dengan ayat yang lain, yaitu tentang perintahnya bersilaturahim, saling mengenal. Ada lagi tambahan bahwa kita terutama sesama Islam, orang Islam adalah bersaudara, gitu. Ini banyak banget hukum-hukum yang mengikatkan agar kita bersahabat. Ketika kamu bersahabat, ikrarkan seperti juga kamu. Sahabat terbaik itu suami istri. Itu orang lain loh. Suaminya Bu Vena itu orang lain loh. Istri saya juga orang lain. Tapi bagaimana kita menjadi suami istri? Kenapa? Ada tujuan yang sama. Menjadi apa? Menjadi muamalah, menjadi peribadatan. Ikhlas aja. Kalau Anda bersahabat, berteman hanya karena pamrih, gua tempel dia anak orang kaya nih, udah selesai tuh. Gak bakal jadi apa-apa tuh. Gua tempel dia anak jenderal nih. Gak bakal. Kamu menerima teman kamu itu dengan apa adanya. Agar kelemahan dia tetap menjadi amal ibadah bagi kita. Dan sampaikan sama dia, kalau gue ada kekurangan, tolong jadi ruang ibadah buat lo. Ya kan? Jangan sampai ada teman kita, hati-hati nih, paling jangan minjem duit nih. Berarti itu yang diterapkan di Mbak Gito ya, sampai saat ini kan? Iya, itu aja udah. Nggak ada pilihan. Ini bukan si sok saleh gitu, kayak orang saleh banget. Bukan, itu yang saya pelajari. Dan dijalankan kan? Insya Allah. Dijalankan. Dan yang membuat jadi sembuh seperti sedia kala. Saya termasuk. Ya, halo Dokter Bono, ya, itu dokter bedah saya, masih muda, dan itu fans saya sejak SMP dia. Oh iya? Nonton rekaman saya segala macam, dokter bedah dari Harapan Kita. Saya sehat loh, dan saya adalah salah satu pasien tercepat dalam penyembuhan. Recovery-nya? Iya. Saya, dokter minta doa pada saya dan keluarga, doakan saya bisa berdiri 6 jam, 6 jam tepat anestesi. Masya Allah. 6 jam anestesi masuk bius, lalu gergaji bedah gitu. Oke. Jam 9 itu, jam 3 sore dibangun sama istri saya. Ayah udah selesai ya. Ya persis ya. Masuk ruang pemulihan ICU 3 hari 3 malam. Masuk ke ruang rawat 4 hari 4 malam. Pulang ke rumah, sholat duduk 2 minggu, sebulan kemudian nyetir. Jadi kayak nggak sakit ya? Udah ikhlas.
Dan saya ketika diputuskan oleh dokter bahwa bapak nggak bisa di-ring, harus dibedah jantung. Sebagai orang kampung namanya dioperasikan, mikir kita. Belah jantung. Belah jantung. Yang mikir bukan soal mati doang. Ini ongkosnya berapa? Udah nggak di DPR lagi ya? Pensiunnya berapa? Ya kan? Kalau dipakai kalkulator Buat beli kangkung doang. Iya kan? Betul nggak, Bu? Iya. Tapi saya bilang, Dok, boleh nggak saya minta waktu 2 menit? Oh, 2 menit? Di ruang operasi kateter waktu itu. Karena kan dokter untuk menyampaikan kamu bapak harus bedah itu juga nggak mudah. Betul. Dia runding sama istri di luar, saya nggak dikasih tahu. Saya panggil dokternya. Akhirnya dia ngomong belak-belakan. Nggak usah takut ngomong saya. Sok manusia. Takut dong. Jadi yang terpikir mati dulu, takut mati. Apa? Ya, nggak bukan. Karena saya menyaksikan paman saya, adik ayah saya menyaksikan sendiri mati di meja operasi jantung. Oh, itu udah trauma. Itu trauma saya. Dan saya harus melakukan itu. Akhirnya saya ngomong sama dokter, boleh 2 menit dok? Saya ngangkat tangan begini. Saya nggak bisa nggak nangis, friend. Lampu masih menyorot. Ya Allah, jiwaku, ragaku milikmu. Aku tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Dok, operasi. Ayo hari ini. Oh ya enggak, katanya gitu loh. Itu saya udah ikhlas. Saya pulang ke rumah sakit malam Jumatnya. Teman-teman saya ada Yesi Gusman, Mbak Nini Al-Karim, ada Baby Sylvia, teman-teman banyak. Teman-teman bisnis juga kumpul semua. Keluarga saya kumpul. Dan saya minta maaf pada semua orang. Sampai saya catat, Bu, hutang ayah kepada si ini sekian, ini sekian. Saya catat, ini sekian ya. Nah aset ayah, aset kita, rumah ini di Bandung, ini. Totalnya kurang segini. Kamu jual, kamu bayarkan hutang saya. Masya Allah. Sampai kayak gitu saya. Sisanya kamu belanjakan untuk saya. Ada rumah tafid, ada pesantren, ada masjid. Sisanya kamu nikmati dengan anak-anak untuk hidup. Istri saya nangis sampai staf saya panggil, putusin. Saya kasih handphone saya, foto. Kamu tolong cetak foto ini ya. Kalau saya besok mati, fotonya ya di samping jenazah yang ini. Jangan ntar kalau orang yang milih jelek, ini yang bagus nih. Masih sempat begitu. Wallahi, dia nangis anak staf saya itu. Gitu. Saya sampai gitu. Sampai saya pandang semua sudut rumah saya pandang, Bu. Ya Allah, Kau titipkan keringat aku buat anak-anak semua. Dan keluarga marah ketika saya minta maaf. Saya bilang, saya harus minta maaf sekarang karena saya tidak tahu nasib saya besok. Kalau saya sudah mati, saya tidak bisa minta maaf. Iya, Bu. Itu sebuah peristiwa spiritual yang sangat tinggi buat saya hari itu. Itu tahun berapa ya, Kang? 2022 kemarin. 2022. Iya, 2022. 2 tahun, belum 2 tahun. Belum 2 tahun. Lalu semuanya udah. Bu, kalau ayah keluar dari ruang operasi, selimut ini ada di dada, ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau selimut ini ada di kepala, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah ikhlas. Ketika di pintu operasi itu, saya sudah tidak menangis, yang menangis mereka. Karena ngerasa udah dipersiapkan ya semua. Kalau orang sana bilang, kenapa saya kayak begitu? Begitu rinci utangnya, asetnya, kemudian pesan. Lalu paling utama saya minta maaf kepada istri saya. Kamu dampingin saya berpuluh tahun. Mungkin saya pernah buat salah, pernah kecewa, pernah berkhianat, pernah apa saja. Tolong kamu ikhlaskan saya. Sebab saya apa? Saya pergi kan. Kayak semacam gini, kalau orang sana bilang mungkin I'm going with one way ticket. Iya. Never come back ya. Belum tentu, kita nggak punya tiket pulang, Bu. Benar. Disitulah saya bilang, saya berani mengatakan, nikmat sakit itu juga lebih indah dari nikmat sehat. Iya. Gitu. Ya, dan gak semua orang ya bisa mengalami dan memaknai apa yang terjadi dengan sakit itu ya. Biasa kan orang tambah down, tambah udah deh. Dan itu dokter berani merekam dengan GoPro. Saya punya rekamannya bedahan itu. Saya nggak bisa selesai, nggak berani saya nonton. Yang black banget ya. Dari situ keimanan kita betapa Allah maha dahsyat menciptakan organ tubuh manusia. Aduh gila. Penuh dengan darah, ada usus, ada jantung, ada paru.
Kalau kita suka lihat di ruangan dokter ada gitu, itu kan hanya mannequin ya atau boneka lah ya. Tapi Kalau ini kan badan live, kita. itu kan live ya. Apa yang terjadi lagi ketika operasi? Istri saya diminta oleh dokter menyiapkan 5 kantong darah, nggak kepake, dasar. Jadi kesimpulannya darah cadangan nggak kepake karena? Nggak tahu, dokter nggak minta, nggak sampai ke ruang itu. Berarti maksudnya lancar berarti Lancar. ya? Oh gitu. Jadi nggak ada yang aneh-aneh gitu ya? Nggak ada saya juga nggak Berarti ngerti. emang kalau kita minta sama Allah, kembalikan lagi semua sama Allah tuh semua dilindungin ya. Itu yang message-nya ya. Percaya itu. Jadi saya bilang ini cerita tentang saya bukan tidak punya niat apapun, karena ini pernah dimasuk media juga, omongan saya kayak gini, pernah masuk TV juga. Ini betul-betul pengalaman spiritual yang perlu saya bagikan pada orang lain, terutama yang punya penyakit jantung. Iya. Don't worry, nggak usah takut. Nyawa bukan milik dokter, bukan milik obat, bukan milik Allah. Iya. Semakin yakin kita. Asalkan kita memang meminta kepada Betul. Allah. Kecuali kita memang tidak ya mengabaikan lah, itu mungkin jadi bisa terjadi sesuatu ya. Allah menciptakan penyakit dan menyiapkan obatnya. Iya. Itu aja udah pastilah. Saya seger sehat biasa. Iya. Makan apa saja boleh. Oh sekarang? Oh iya, saya makan kambing makan, asal jangan 1 ekor. Biasa. Terus makan apa? Makan duren. Makan Masih? duren. Oh iya. Asal jangan 1 pohon, Iya. ya, berapa biji gitu. Yang nggak boleh kata dokter cuma 1 loh. Makan hati. Ketika bukan. Ya, apa? Pak dokter, saya pulang ke rumah boleh. Apa yang nggak boleh dimakan? Bapak makan aja. Porsinya Bapak atur, Bapak tahu. Yang nggak boleh cuma 1 Pak. Kalau habis operasi jantung, jangan keseringan lihat saldo. Itu aja udah. Sebab kalau keseringan lihat saldo, pensiunan gini, jantungnya kambuh. Cenut. Kadang-kadang kita kayak begini Bu Pena gini, ngecek saldo, udah jelas nggak ada yang ngirim, dicek lagi. Beda apa dulu ya? Beda sama ya dulu, udah masuk nih, gitu kan. Ini mah dicek, kagak ada. Emang terus kita bertanya pada sini, emang yang ngirim lu siapa? Aduh Kang, aku tuh ya dari sedih, bengong. Aduh Kang, bener-bener deh Kang. Tapi bener loh Kang, ternyata orang yang tidak berhenti belajar, orang yang memasrahkan diri sama Allah, disitulah orang paling bahagia kali ya Kang ya. Iya. Karena Gini. sesimpel itu ya hidup ya. Kalau masih boleh berbagi sih saya bilang, terlalu banyak orang yang belum bisa membedakan antara kesenangan dengan kebahagiaan. Oh beda ya Kang? Beda. Loh kalau kebahagiaan apa? Loh, Definisi? kalau kesenangan kan bisa lewat mata, lewat pikiran. Iya, kalau kebahagiaan Lewat lewat hati. hati. Oh iya ya. Iya dong. Oh iya ya, benar. Ih, detil banget sih. Aku aja nggak pernah Loh, loh mikirin perbedaan Loh, kata itu. Teman Gitu. saya banyak loh yang mobilnya banyak, tapi dia nggak menikmati juga. Taunya? Dia nggak bisa nyetir. Lah betul, artinya nggak bisa nyetir kan dia sakit karena dia stroke, kenapa dia? Oh, dia nggak bisa nikmatin. Cuma dia senangnya ngoleksi materi gitu loh. Dengan senang tuh dia jalan-jalan senang makan di restoran mewah atau apa gitu. Tapi kan dia kan kalau saya di rumah makan pisang goreng sama kopi sama istri, ditemenin istri. Iya. Terus apa namanya? Saya baca buku sama itu bahagia banget saya. Iya. Saya ini laki-laki rumahan loh. Saya betah di rumah orangnya. Iya, kelihatan. Pakai sarung, pakai kaos sablon, lihat-lihat pohon. Ini seneng banget saya. Iya. Dan pasti baca buku lah gitu loh. Iya. Kalau laki-laki senang di rumah kelihatan jadi gaya ngomongnya. Iya. Saya nggak tahu. Tapi kita harus bisa membedakan kebahagiaan dengan kesenangan. Betul. Kesenangan tuh ada di sini terus. Iya. Dapat, gila model baru nggak ada yang punya nih mobil sport nih cuman gue. Itu kesenangan, bukan kebahagiaan. Iya. Kalau kebahagiaan Batin. tadi batin. Apa itu kebahagiaan? Ketika kita selesai menunaikan kewajiban, itu Iya. kebahagiaan. Sholat, Dekat dengan sedekah, berzikir. berzikir. Itu kebahagiaan. Gitu. Tuh guys, jadi mesti mulai dirubah ya paradigma bahagia yang sesungguhnya, Hakiki. yang hakiki benar. Itu bahagia. Jadi Kan- bangun di hati. Iya. Makanya itu- kan kata Rasulullah bahwa manusia itu kan ditentukan baik buruknya oleh segumpal daging dalam tubuhnya, namanya kolbu, hati. Iya, betul. Jadi kebahagiaan di situ, nggak ada kebahagiaan di sini tuh nggak ada. Mana ada orang punya rumah baru bahagia? Enggak, senang. Iya. Gitu. Jangan salah-salah. Kang, terakhir dong Kang. Orang tua kan berarti udah berpulang semua ya. Berarti kan Ibu saya Oh, ketika masih saya ada. kelas 3 baru lulus tahun 77 dan ayah saya tahun 82. Iya. Jadi kedua-duanya itu yang saya selalu sedih itu secara dunia, secara fisik
ayah ibu tidak pernah melihat anaknya sukses. Secara harafiah kasat mata ya. Tapi mudah-mudahan saya bilang kepada adik-adik saya, kakak saya, kalau ingin orang tua melihat kita bahagia di alam sana, ya kitanya baik-baik aja, jadi orang baik. Iya, jadi orang Mendoakan terus kepada mereka, udah itu aja. Iya. Apa mungkin yang ingin disampaikan ini kan berarti kan boleh dibilang istri lah saat ini yang menjadi motivasi hidup, yang menjadi tujuan untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang yang bermanfaat. Mungkin di kameranya Vena Melinda Channel bisa diungkapkan. Ini kan dedikasi istri, pengorbanan istri kan luar biasa nih Kang. Tidak ada laki-laki yang sukses yang sebelahnya bukan perempuan baik, pasti. Kalau ada seorang laki-laki yang sukses, berhasil, hampir pastikan belahan jiwanya itu adalah orang hebat. Hebat itu bukan karena pendidikannya tinggi, bukan karena kecantikannya, karena keikhlasannya dia berkorban dalam kondisi apapun. Sebab ujian bagi perempuan dengan laki-laki beda. Ujian bagi laki-laki adalah perempuan. Kapankah dia diuji ketika perempuan tidak pakai apa-apa? Betul kan? Iya. Lalu kapan ujian bagi perempuan? Yaitu lelaki. Kapankah perempuan diuji ketika laki-laki tidak punya apa-apa? Jadi itu ya, yang merupakan pembuktian ibu tercinta, istri tercinta. Saya selalu bilang, Bu, kita senangnya panjang loh. Kalau sekarang kita agak derdet sedikit gitu, kalau keran sih agak natas-natas sedikit, kita syukuri aja dan sabar. Karena Allah ngasih kita senang panjang loh. Popularitas, ekonomi, jabatan panjang loh. Kalau sekarang di akhir hayat ini udah tua begini, nggak kayak dulu, ya udah ikhlas aja. Kan udah pernah. Udah pernah gitu loh. Terakhir Kang untuk anak-anak. Ya. 5 orang kan ini luar biasa, semua udah mandiri, udah mentas lah Kang. Apa yang ingin diucapkan sebagai legacy lah Kang? Ya, saya kira anak-anak saya sudah saya pesankan sejak mereka SMA, lalu mereka berprofesi, lalu mereka punya anak, dan hampir kami punya pertemuan periode yang sangat rutin, agak bagus lah gitu. Kecuali anak yang tentara aja di Kalimantan tugasnya sekarang ya. Jadi kalau ngumpul kesempatan, entah saya ulang tahun, kebetulan saya baru kemarin ulang tahun tanggal 27 April ya. Happy birthday. Ya. Atau siapa ibunya ulang tahun atau dia ulang tahun, selalu ngumpul. Dan ngumpul itu selalu nasihat dalam bentuk dalam tanda kutip bukan omelan. Bentuk mungkin ekspresi saya kasih sayang pada anak-anak adalah boleh dibilang ancaman, kekhawatiran, ketakutan, sebagainya, segala macam. Saya abrek nasihat dari saya bagi mereka. Saya bilang jelas, saya hanya berharap tidak ada ayah ibu yang berharap pamrih kepada anaknya. Kamu belikan rumah ibumu, tidak terbayar jasa ibumu. Kau berikan pesawat sekalipun ibumu, tidak terbayar. Jadi untuk guys, ini untuk anak-anak muda, punya apapun kamu berikan apa ibumu, tidak terbayar jasa dia. Dari mulai mengandung, berjihad mengeluarkan anaknya, menyusui, bangun malam dengan kotoran yang segala macam, itu tidak terbayar. Makanya saya aneh kalau ada anak berani sama ibunya gitu. Jadi untuk itu buat anak-anak saya selalu jaga ibumu, karena itu adalah surgamu. Masya Allah. Ya, udah itu aja. Dan terus bermanfaat hidupnya. Udah. 2 hal itu tapi cukup membuat mereka jadi orang yang benar-benar istiqomah ya. Betul. Guys, pokoknya aku tuh kalau ngobrol sama Kang Miing ya, pengen banget 2 hari 2 malam. Tapi sayang banget orang pintar ini, orang baik ini mesti ada pekerjaan lain. Kang Miing, aku berterima kasih banget. Saya terima kasih banyak Bu Vena. Ini saya satu kehormatan saya nonton channelnya Ibu terus. Wah, orang-orang hebat nih. Karena memang Kang Miing kita sering ya ngobrol ya, tapi nggak pernah heart to heart seperti ini, yang aku juga belajar loh Kang. Iya, kita semuanya belajar. Saya belajar juga. Aku salut banget sama pola pikirnya Kang Miing. Pokoknya sehat terus Kang. Amin. Terima kasih. Sukses. Pokoknya nanti kalau jadi eksekutif jangan lupa aku bisa kok jadi TA. Eksekutif itu merek celana. Pokoknya Kang sukses, happy. Amin. Terima kasih Vena. Terima kasih. Sama-sama terima kasih. Saya doakan Bu Vena juga sehat. Amin. Dan sakinah mawaddah warahmah insya Allah dalam waktu dekat. Iya dong. Ya kan dapat imam yang baik. Amin. Betul. Benar. Imam yang baik itu sahabat yang baik. Iya. Gitu. Jadi sahabat tuh, jadi istri suami itu adalah harus jadi sahabat yang baik. Iya.
Nah Ja- itu tuh jangan- kata-kata baru. jangan diceritakan pada orang lain, ceritakan pada istrimu. Iya. Ceritakan pada suamimu. Coba kita lihat di media sosial, tahu nggak laki gue tuh begini, dia laki jadi ceritain sama orang. Jadi itulah gunanya kenapa meskipun kita public figure kita harus membuat baiti janati tadi. Ya, betul. Karena supaya menjaga marwah Heeh. dan juga privacy itu penting ya kan. Dan yang paling penting harus tahu, ternyata cari ridho manusia itu lebih sulit daripada ridho Allah. Iya. Betul. Kita mau berbuat bener aja salah aja, Bon. Iya, betul. Jadi ya nikmati kalau kita bisa dekat sama Allah terus karena yang kita cari adalah ridhonya Allah. Amin ya Rabbal Terima Alamin. kasih sekali lagi Kang Mii. Sami-sami, terima kasih. Dan buat kalian guys, pokoknya nonton terus ya Vena Melinda Channel karena semua bintang tamu aku tuh punya cerita yang positif, punya inspirasi buat kalian semua tentang kehidupan, karir dan lain sebagainya. Sekali lagi thank you for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.